malam teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu dan syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang, gas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin obrolan kita ya. Tadi pagi harusnya kan. Tapi karena di pagi masih di jalan, kita ganti malam ini. Jadi ini masih bahas soal pikiran ya. Jadi pikiran itu, yang dibahas pikiran itu adalah level kesadaran sebagai pengamat, ya kan? Jadi pikiran itu yang kita ambil tuh level kesadaran sebagai pengamat. Jadi antara subjek dengan objek itu kan nggak langsung. Jadi objek itu tidak langsung merefleksikan dirinya di dalam kesadarannya subjek kan. Jadi subjek itu mengamati objek itu melalui lensa konsep gitu. Jadi ada konsepnya. Tanpa konsep itu subjek ya tidak ada maknanya, hanya hamparan data saja. Hamparan data. Jadi kesadaran pengamat itu hanya bekerja jika ada konsep sebelumnya. Hanya bisa bekerja jika ada konsep sebelumnya. Tanpa ada konsep sebelumnya itu, ya nggak bisa kerja pengamat itu. Selain konsep, dia juga harus dibekali bahasa. Bayangin pengamat hanya mengamati itu tanpa konsep, tanpa bahasa. Bagaimana itu? Gimana melaporkan apa yang dia amati? Ya kan? Ada konsep, ada bahasa. Nah, seperti itu. Karena pengamat ini dia selalu menggunakan konsep dan bahasa. Konsep dan bahasa itu tidak bisa membawanya ke kehadiran langsung terhadap kehadirannya. Jadi konsep dan bahasa itu nggak bisa membawamu kepada kehadiran langsung. Nggak bisa. Seperti itu. Konsep dan bahasa itu untuk kamu laporkan kepada yang lain. Jadi konsep dan bahasa itu kegunaannya untuk agar bisa kamu laporkan kepada yang lain. Kan gitu. Jadi dia lebih kepada untuk ya pengamat ini dia ya untuk komunikasi gitu ya, untuk kepentingan komunikasi. Pengamat macam-macam. Ada pengamat yang tidak akademis. Yuk tadi lihat apa di pasar? Wah, tadi baju kuning warna bagus-bagus. Itu pengamat. Pengamat sehari-hari begitu. Pulang dari pasar cerita, dialah pengamat itu kan. Pengamat. Ada pengamat yang sifatnya akademis gitu ya. Itu udah pengamat khusus itu. Yang udah pakai konsep filosofis lah. Ya kan? Konsep filosofis.
Kalau pengamat khusus, pengamat akademis, orientasinya itu adalah menguji, ya, menguji antara teori dengan fakta, gitu ya, menguji korespondensi antara hipotesis dengan fakta. Terus begitu kerjanya. Ada yang pengamat klinis, gitu. Pengamat klinis itu nggak nguji teori, tapi nguji apa yang bisa berguna bagi pasienku. Ya, itu pengamat klinis. Nggak terlalu lagi akademik gitu. Yang penting sembuh. Ya kan? Ada yang pengamat estetis gitu. Nggak orientasi juga, sembuh nggak sembuh ya, pokoknya yang penting gayeng gitu, tertawa aja itu udah bagus. Macam-macam kegiatannya pengamat itu. Ada pengamat, kalau pengamat awam itu kan paling tinggi ya wadulan itu kan. Wadul. Saya kan pengamat awam itu wadulan. Wadulan. Wadul, guys. Nah, kebanyakan tuh orang berdoa. Lah itu kan apa? Pengamat ya, pengamat yang wadulan itu kan. Orang berdoa itu kan pengamat yang wadulan itu kan. Ya Allah, ini duitku kurang. Sekarang wadul ya, ini wadul gitu. Ya itu level kesadaran pengamat gitu. Ada pengamat yang wadulan, ada pengamat yang punya kepentingan gitu ya. Pengamat sekaligus pelaku korban gitu. Seperti itu. Jadi level kesadaran pengamat itu hanya mendorongmu untuk terus bikin kontrak-kontrak kesepakatan gitu. Gitu toh. Sampai kiamat kurang 2 menit terus seperti itu. Dan itu tidak akan sampai menemukan kebenaran gitu. Karena memang nggak cukup gitu. Dia nggak bisa hadir. Jadi kesadaran sebagai pengamat ini nggak bisa bersahadat. Nggak bisa bersahadat. Bersahadat terhadap kehadirannya lang. Kehadirannya. Nggak bisa dia, belum bisa. Paling ya bersahadat itu sebagai konsep untuk ya beragama dulu. Ya, jadi bersahadat itu konsep beragama. Ya sebenarnya apa-apa pengamat. Asal nanti ada bersahadat sebagai ya bersahadat itu ya beriman kan gitu. Beriman. Tapi kan kebanyakan kita kan bersahadat itu konsep untuk beragama ya kan. Ya apa-apa itu levelnya level situ gitu. Yang penting jangan berhenti hanya sampai di situ gitu. Kalau berhenti sampai di situ ya padahal masih banyak yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Ya jadi itu ya pikiran memang seperti itu. Pikiran. Dia hanya bisa mengamati melalui konsep dan dia hanya bisa melaporkan melalui bahasa. Padahal untuk hadir terhadap kehadirannya itu nggak butuh konsep. Nggak butuh konsep. Artinya tidak butuh konsep seperti apa itu teori. Yang penting itu tahu Allah itu kan apa. Lalu hanya butuh ya bahasa penting nggak penting. Yang penting aku udah tahu kehadirannya itu. Diucapin boleh. Karena kehadiran langsung itu kan misalnya kamu udah lihat tempe di hadapan, masa kamu teriak tempe, 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 kan enggak. Kan enggak gitu. Bahasa itu diperlukan hanya untuk pelaporan.
bahasa tidak diperlukan untuk sampai pada kehadirannya gitu. Konsep-konsep pun juga tidak diperlukan untuk sampai pada kehadirannya. Gitu. Tapi bukan berarti bahasa nggak penting-pentingnya, penting. Karena kan yang dibahas ini kan level spiritual kan. Kalau sini penting. Level sosial kemanusiaanmu kalau nggak bahasa terus gimana kamu? Ya kan? Jadi kalau menjelaskan di sini, jangan sampai kamu versusin dengan di sini gitu. Karena yang ini double kehadiran gitu. Double kehadiran. Seperti itu. Seperti objek, begitu dilucuti personalisasinya, pemikiran tidak berharga dan kehilangan daya tariknya. Maksudnya itu, ini kan pemikiran itu menjadi tidak berharga kalau dalam proses spiritual. Tapi kalau dalam proses kemanusiaan ya berharga lah ya. Berharga. Orang terkaya nomor 1 di dunia itu ya jualan buku, jualan pemikiran. Tapi secara spiritual itu dibedakan arahnya. Pemikiran-pemikiran dan perasaan muncul dari hasrat. Dan pikiran menginginkan apa yang ia hargai. Yang dihargai ini pengamat ya kesepakatan, konsep itu yang dihargai gitu. Sama bahasa gitu ya. Untuk menjernihkan pikiran, sadari saja bahwa tidak ada yang memiliki nilai atau kualitas istimewa atau unik jika tidak disepakati. Ya, berlian itu kan kalau nggak disepakati mahal itu kan, yes, nggak berharga itu kan. Emas juga itu kalau tidak disepakati berharga, yes, buat apa juga gitu. Kalau kita seperti itu. Jadi kalau tanpa ada kesepakatan itu semuanya tidak ada nilainya. Ya kan? Tidak ada nilainya. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada konsep dulu. Baru semua itu bernilai, berkualitas. Ya, toh? Dan itu kalau sudah bernilai, berkualitas, di dalamnya kemudian ada kepentingan, ada minat, kan gitu. Oke, itu dulu ya malam ini. Soalnya habis ini saya ada kelas. Jadi paling enggak ya ada level kesadaran pengamat. Jadi kalau ngomongin level kesadaran itu posisi spiritual loh itu. Dan posisi spiritual pengamat itu masih posisi ketubuhan. Posisi ketubuhan. Oke, itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita sambung Rabu ya. Bagi teman-teman yang mau ikut mentoring, insya Allah bulan Juli ini tanggal 28 sampai 30. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, siapkan silakan siapkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.